Halo semuanya, selamat datang di video edukasi persembahan dari mata kuliah Pendidikan dan Perilaku Konsumen, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai layanan ataupun fitur Pay Later dan cara bijak dalam belanja online menggunakan fitur tersebut. Pay Later sendiri adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu transaksi pembiayaan barang ataupun jasa, di mana Pay Later merupakan sebuah layanan untuk menunda pembayaran ataupun berhutang yang wajib dilunasi di kemudian hari. Secara umum, Pay Later adalah suatu bentuk metode pembayaran yang ditawarkan oleh sebuah pihak perusahaan digital dan juga startup, di mana sistem ini memudahkan penggunanya dalam hal memenuhi setiap keperluan hidup. Dapat kita artikan bahwa Pay Later ini menganut konsep beli sekarang dan bayar nanti, di mana konsep Pay Later ini hampir sama dengan kartu kredit, yaitu pemberian pinjaman dana oleh satu pihak dengan limit tertentu untuk memenuhi segala keperluan. Fitur Pay Later ini telah diatur pada pasal 1, angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 77/POJK 1/206 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan sistem fitur Shopee Pay Later sebagai salah satu contoh platform penyedia layanan Pay Later tersebut. Melalui fitur Shopee Pay Later, pihak Shopee menawarkan keuntungan kepada pengguna dalam bentuk pinjaman dana instan dengan bunga yang sangat minim kepada para pengguna aktif di aplikasi tersebut. Pinjaman dana ini hanya dapat digunakan untuk keperluan berbelanja, jadi tidak dapat dicairkan ke rekening bank pengguna. Nantinya, setiap pengguna aktif yang terpilih akan mendapatkan limit kredit yang nilainya disesuaikan dengan seberapa tinggi tingkat transaksi pembeliannya. Mirip seperti metode pembayaran menggunakan kartu kredit, setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan Shopee Pay Later, nantinya pengguna diwajibkan untuk membayar tagihan. Pembayaran tagihan ini akan disesuaikan dengan periode cicilan yang dipilih saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi Shopee. Shopee Pay Later ini memiliki sistem waktu cicilan ketika kita berbelanja, yakni 1 bulan, 3 bulan, dan juga 6 bulan. Biaya cicilan Shopee Pay Later ini terdiri dari cicilan pokok dan suku bunganya sebesar minimal 2,95% per bulan untuk program beli sekarang dan bayar nanti. Di samping itu, ada pula biaya penanganan sebesar 1% dari setiap total pembelian. Dampak positif dari penggunaan fitur Pay Later ini yang pertama, tentunya proses pendaftaran yang mudah. Yang kedua, adanya banyak promo yang menarik. Yang ketiga, masa tenor yang lebih fleksibel. Yang keempat, dapat digunakan pada banyak transaksi. Yang kelima, bisa digunakan untuk siapa saja. Yang keenam, memberikan kemudahan pada pelanggan untuk membeli barang. Dan yang ketujuh, pelanggan cenderung merasa puas dan sangat terbantu dengan adanya fitur Pay Later ini karena pelanggan tetap dapat berbelanja walaupun dalam kondisi budget yang menipis. Dilansir dari Kredivo, pengguna Pay Later ini meningkat selama pandemi, di mana 55% pengguna Pay Later
merupakan pengguna baru yang bergabung kurang lebih selama 1 tahun. Dilansir dari Kredivo, lebih dari 90% responden menilai puas menggunakan fitur pay later, terutama terkait durasi proses persetujuan, pengalaman bertransaksi, dan juga syarat dalam pengajuan. Di samping dari adanya dampak positif yang dapat terasa saat menggunakan fitur pay later, tentunya terdapat dampak negatif. Di antaranya, munculnya perilaku konsumtif yang berlebihan, lalu menimbulkan kebiasaan mengutang dan perencanaan uang yang terganggu. Dan yang terakhir, risiko perentasan identitas pengguna di mana penunggakan yang berisiko pada BI checking. Untuk menjadi konsumen yang cerdas, tentunya kita harus mengetahui cara bijak dalam menggunakan fitur pay later ini. Yang pertama, kita pastikan bahwa mengajukan layanan pay later di platform yang legal dan terdaftar pada otoritas jasa keuangan. Yang kedua, kita harus memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan. Yang ketiga, menggunakan fitur pay later pada transaksi yang terjangkau keuangan. Yang keempat, tidak mudah tergiur dengan banyaknya promo. Yang kelima, tidak meremehkan besaran bunga dan tenor dalam pelunasan. Yang keenam, disiplin dalam melunasi tagihan, dan yang terpenting adalah gunakan pay later di situasi darurat saja. Sekian informasi terkait fitur pay later dan cara bijak dalam penggunaannya. Semoga video kali ini dapat memberi informasi baru dan kesadaran pada kita semua untuk menggunakan fitur pay later tersebut dengan lebih cermat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.